Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 ingin menjelaskan mengenai etika lingkungan untuk bisnis, pertarungan, kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Aini Zahra dan Siska Vila. Pertarungan kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. 1. Masalah lingkungan. 2. Sensitivitas moral. 3. Tekanan-tekanan kompetitif. 1. Masalah lingkungan. Tidak ada yang membangkitkan opini publik sebelumnya mengenai sifat dari perilaku perusahaan yang baik, lebih dari kesadaran bahwa kesejahteraan fisik publik dan kesejahteraan sebagai pekerja sedang terancam oleh aktivitas perusahaan. Awalnya, kekhawatiran mengenai polusi berpusat pada cerobong asap dan knalpot, pembangunan yang menyebabkan iritasi dan gangguan pernafasan. Solusi teknik untuk mengatasi polusi udara dan air dengan biaya murah sehingga mereka tidak dapat mengatasi polusi secara kompetitif. Ancaman jangka pendek dan ancaman jangka panjang terhadap keselamatan pribadi dipahami. Masyarakat dipimpin oleh kelompok-kelompok dengan minat khusus, mulai menekan perusahaan maupun pemerintah secara langsung untuk meningkatkan standar keamanan untuk emisi perusahaan. 2. Sensitivitas moral. Bukti tekanan publik untuk kejujuran lebih dan kesetaraan mudah diamati. Sensitivitas moral terlihat pada isu-isu internasional dan domestik. Kampanye untuk membongkar pembelian dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penggunaan tenaga kerja anak atau mempekerjakan tenaga kerja dengan upah yang rendah di negara-negara asing memberikan kesaksian. 3. Ekonomi dan tekanan-tekanan kompetitif. Perkembangan pasar global telah mendorong produksi dan sumber-sumber di seluruh dunia. Restrukturisasi telah dilihat sebagai pendorong produktivitas dan memungkinkan biaya yang lebih rendah dengan tarif yang lebih rendah dari pekerjaan domestik. Skandal keuangan, jurang harapan dan jurang kredibilitas. Istilah jurang harapan telah diciptakan untuk menggambarkan perbedaan antara apa yang dipikirkan oleh masyarakat tentang apa yang mereka dapatkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan apa yang sebenarnya masyarakat dapatkan. Kegagalan tata kelola dan penilaian resiko. Probabilitas kegagalan krisis yang disebabkan oleh resiko etika yang gagal dalam pengaturannya tidak bisa disangkal secara nyata, jauh lebih tinggi dari harapan oleh siapapun. Peningkatan akuntabilitas yang diinginkan. Kurangnya kepercayaan dalam proses kegiatan perusahaan juga melahirkan keinginan untuk meningkatkan akuntabilitas pada pihak investor dan terutama oleh para pemangku kepentingan lainnya. Sinergi di antara faktor-faktor dan penguatan kelembagaan. Hubungan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi ekspektasi masyarakat atas etika kinerja telah diidentifikasi, tetapi tidak diketahui sejauh mana hubungan tersebut saling memperkuat satu sama lain dan menambah keinginan masyarakat untuk bertindak. 9. Hasil. Harapan masyarakat telah berubah untuk menunjukkan menurunnya toleransi, meningkatkan moral, kesadaran, dan harapan yang lebih tinggi dari perilaku bisnis. 10. Harapan baru untuk bisnis. Mandat baru untuk bisnis. Meskipun terdapat banyak argumen pro maupun kontra terhadap posisi dalam Mulgian, ada 3 masalah penting yang patut disebutkan antara lain. 1. Defisi. Dari laba hanya fokus tidak berarti bahwa keuntungan akan jatuh pada kenyataannya. Laba akan naik. 2. Keuntungan sekarang diakui sebagai buah ukuran kinerja perusahaan yang tidak lengkap dan oleh karena itu tidak ada
akurat untuk mengukur alokasi sumber daya. 3. Friedman. Diharapkan secara eksplisit bahwa kinerja akan berada dalam lingkungan dan etika kebiasaan. 11. Tata kelola dan kerangka kerja akuntabilitas yang baru. Tujuan dan proses tata kelola harus mengarahkan perhatian kepada perspektif baru ini. Demikian juga, kerangka akuntabilitas modern harus mencakup laporan yang berfokus pada perspektif itu. 12. Peran fidusia yang diperkuat bagi akuntan profesional. Harapan masyarakat untuk laporan kinerja perusahaan yang dapat dipercaya tidak dapat dipenuhi, kecuali para akuntan profesional yang mempersiapkan atau mengaudit laporan tersebut memfokuskan loyalitas utama mereka pada kepentingan umum dan mengadopsi prinsip-prinsip seperti kebebasan penilaian, objektivitas, dan integritas sayang melindungi kepentingan umum. Tanggapan dan perkembangan, kemunculan model-model tata kelola dan akuntabilitas pemangkuan kepentingan. Beberapa tren penting lama telah dikembangkan sebagai hasil dari tekanan ekonomi dan kompetitif yang telah dan terus memiliki efek pada etika bisnis dan dapat akuntan profesional. Tren ini mencakup memperluas kewajiban hukum untuk direktur perusahaan, pernyataan manajemen kepada pemegang saham atas kecakupan pengendalian internal, dan ketetapan niat untuk mengelola dan melindungi reputasi. Meskipun perubahan yang signifikan yang terjadi dalam cara organisasi beroperasi mencakup reorganisasi, pemberdayaan karyawan, dan penggunaan data elektronik yang berhubungan dan meningkatkan ketergantungan manajemen pada indikator kinerja non-keuangan yang digunakan secara nyata. Manajemen berdasarkan nilai, reputasi, dan resiko etika perilaku dan perkembangan dalam etika bisnis. Pendekatan filosofi untuk etika perilaku, konsep dan persyaratan etika bisnis. Etika lingkungan untuk akuntan profesional. 1. Peran dan perilaku. 2. Tata kelola. 3. Layanan dan yang ditawarkan. Cukup sekian presentasi dari saya, Siska Villa. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.